Biar bekas asal branded. Begitu kira-kira kalimat yang pas untuk menggambarkan fenomena thrifting di tengah masyarakat plus 62. Kalimat itu udah kayak mantra buat banyak anak muda zaman sekarang. Jalan-jalan ke pasar loak, nyari harta karun fashion dengan harga miring, dan bisa tetap tampil kece. Siapa yang gak tergoda? Tapi di balik tumpukan jaket vintage dan kaos band 90-an itu, ada cerita lain yang jarang terdengar. Cerita tentang industri lokal yang perlahan megap-megap ditelan kerugian. Tahun 2024, angka impor baju bekas ke Indonesia melonjak drastis. Barang-barang yang awalnya digadang-gadang bisa bantu lingkungan dan kurangi limbah tekstil, ternyata justru membuka pintu buat arus baru sampah global masuk ke pasar kita. Kata Riza Muhyiddin dari Ikatan Ahli Tekstil Indonesia, niat awal thrifting memang mulia, sadar lingkungan, hemat dan bikin stylish. Tapi kenyataannya, pasar thrifting jadi ladang subur buat barang-barang impor ilegal yang ngegeser produk lokal. Bayangin nih, sebuah konveksi kecil di Bandung harus mengurangi produksi. Pegawai mulai dirumahkan satu persatu, orderan makin sepi, karena konsumen lebih memilih meja branded second daripada buatan lokal. Faktanya, dari Januari sampai November 2024, nilai impor tekstil naik hampir 6% dibanding tahun sebelumnya. Dampaknya, utilitas produksi industri dalam negeri anjlok sampai 45%. Dan PHK tentu saja naik tajam. Oke, sekarang kita ngomongin dampak thrifting dari sisi pelaku usaha lokal ya. Jadi menurut Profesor Marniati yang merupakan guru besar di Universitas Negeri Surabaya pernah bilang, kalau tren thrifting yang makin ramai itu bisa jadi ancaman serius buat UMKM di bidang fashion. Kenapa? Karena baju bekas, apalagi yang impor, harganya jauh lebih murah daripada produk lokal. Ini tuh bikin industri tekstil lokal keteteran. Padahal mereka baru mulai recovery setelah dihantam pandemi. Tapi ya, kita juga harus jujur, harga produk lokal emang seringkali lebih mahal. Tapi itu bukan tanpa alasan. Produksi di dalam negeri butuh biaya besar, mulai dari bahan, tenaga kerja, sampai ongkos produksi. Nah, menurut Christine Tarigan dari Universitas Negeri Yogyakarta, solusi buat UMKM fashion kita bukan dengan nurunin harga seenaknya, tapi justru naikin value. Artinya, produk lokal harus punya kualitas yang solid, jahitan rapi, model kekinian, warna yang gak ngebosenin, bahkan aksesoris yang estetik. Dan yang paling penting, mulai pakai bahan yang sustainable. Bahan kayak katun organik, serat bambu atau linen, itu bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga bikin tahan lama. Bisa banget loh dipakai bertahun-tahun, bahkan diwarisin ke adik atau anak kita nanti. Jadi daripada cuma fokus ke murahnya baju thrift, kenapa nggak mulai mikir soal dampaknya ke ekonomi lokal dan lingkungan? Support lokal brand juga bisa jadi bentuk statement. Kalau fashion itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal tanggung jawab. Di sisi lain, thrifting juga membawa tren baik. Banyak anak muda yang mulai usaha pre-love dan itu keren. Tapi kalau arus bajunya kebanyakan dari luar, yang branded dan murah pula, UMKM lokal makin susah bernafas. Gak ada yang salah dari ingin tampil gaya. Tapi mungkin sesekali kita juga bisa nanya ke diri sendiri, baju ini bikin aku keren, tapi apakah bikin yang lain merugi? Pilihan selalu ada di tangan kita. Mau jadi konsumen yang ikut membantu pertumbuhan UMKM lokal, atau sekedar ikut arus karena takut FOMO. Gimana menurut kamu? Thrifting itu solusi atau malah jadi masalah baru? Coba tulis di kolom komentar ya.